Kalau pengen mati kan nggak perlu jauh-jauh ke Mabes Polri kan. Sebenarnya dia bisa juga kemudian datang ke Polsek Ciracas atau kemudian di Polda atau ya, nyasar polisi pinggir jalan dengan airsoft gun-nya gitu. Kemudian dia sangat terlihat tidak paham tentang medan, kemudian pada akhirnya kemudian Dan lolos lagi ya masuk. dan dia mati seperti itu. Ya, saya kira secara umum ya ini keadaan seperti itu disebabkan oleh semacam psikologi politik, bisa psikologi kekerasan, bisa psikologi sosial, bisa ya. Kasihan kita ya, anak muda yang polos seperti itu meninggal tewas yang tidak sama sekali ya kita tidak menginginkan itu. Rasa Rita, Sarinya Berita. Ya, ini publik tengah heboh ya membicarakan dua peristiwa teror ya. Baru saja terjadi di Makassar, di katedral atau di gereja Makassar. Disusul lagi ini ya dengan aksi Zakia ya yang menembak di Mabes Polri. Tapi anehnya teroris ini meskipun tidak ada korban jiwa selain teroris itu sendiri, tapi yang menjadi perbincangan saat ini adalah korban selanjutnya atau korban pengikutnya, yaitu perpecahan di masyarakat. Karena setelah peristiwa teror ini jadi semacam ada terkotak-kotak lagi ya. Satu kubu atau satu tim menganggap bahwa peristiwa teror ini akibat ustadz-ustadz yang suka berceramah radikal, belum lagi ada yang menghubung-hubungkan dengan pakaian agamis, atau juga dengan menghubung-hubungkan dengan agama begitu. Tapi di satu kubu lain justru yang ada yang menganggap meremehkan ini peristiwa teror ini karena ini hanya settingan, hanya rekayasa, hanya pengalihan isu dan lain-lain. Atau ada kubu yang lainnya, saya tidak tahu ya, ada yang juga kubu yang menganggap ini memang benar-benar peristiwa teror dan memang harus diusut tuntas seperti itu ya. Nah, tetapi belum ada survei ini sebenarnya lebih banyak mana yang percaya peristiwa teror ini atau yang menganggap ini settingan begitu. Karena ini tentunya akan berpengaruh ya kalau kita kemudian menganggap remeh atau enteng menganggap bahwa aksi teror ini semata-mata hanya sinetron atau drama. Tentunya ini tidak diinginkan juga ya karena ini akan membuat kita lengah tentang ancaman dari teror itu sendiri. Tapi mengapa banyak yang menganggap ini settingan begitu ya? Karena sudah dibahas di internet pastinya ya, banyak keanehan-keanehan seperti ini. Mungkin di komen juga semua bisa juga ya menulis ya nanti di komen masuk tim mana. Ya, Anda menganggap ini kubu yang mana? Kubu yang percaya ini aksi teror atau kubu yang menghubung-hubungkan dengan agama tadi itu? Bahwa ini adalah akibat dari radikalisme bahkan FBI ya, karena ditemukan yang di Makassar itu ditemukan poster Habib Rizik seperti itu. Apalagi yang di Zakia ini yang terakhir di Mabes Polri menyebut-nyebut Ahok lagi, aduh 212 banget ya. Jadinya polarisasi pilgub kemarin menguat lagi nih, tampaknya ada yang ingin seperti itu. Tapi kita akan membahasnya saat ini bersama narasumber sudah hadir, ada Profesor Azumardi Azra, cendekiawan Muslim. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada juga ini pengamat teroris dari Community of Ideological Islamic Analyst, Haris Abu Ulya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin saya ke Kak Haris dulu deh, karena ini banyak kan di media dibicarakan keanehan-keanehan begitu. Tapi sayangnya semua keanehan-keanehan ini tidak dijawab gamblang ya oleh pihak kepolisian, sehingga spekulasi terus bergulir ya. Banyak yang berpendapat begini begitu, ini plot twistnya macam-macam lah. Nah, kalau dilihat ini mengapa sih banyak justru menimbulkan perpecahan setelah aksi teror ini? Iya, begini Mbak, apa yang kita lihat dari video amatir itu melahirkan keprihatinan semua pihak ya. Jadi dan
saya melihatnya juga naif banget gitu loh. Seorang anak muda, wanita, jadi melakukan aksi masuk di lingkungan Mabes Polri, kemudian akhirnya berujung pada tewasnya dia. Dan kalau ini dianggap sebagai sebuah agenda atau aksi jihad, juga susah menemukan argumentasinya jihad yang model seperti itu. Jadi makanya yang perlu dicatat itu kita sangat sayangkan sekali andaikan dia hidup ya. Jadi masalahnya ini kan dia tewas, kemudian baru muncul beberapa cerita tentang surat wasiat dan sebagainya. Akhirnya ini semua kan susah untuk dikonfirmasi apakah benar itu surat dia. Jadi demikian juga tidak bisa clear untuk mengungkap misteri di balik apa yang dia lakukan. Sebenarnya apa yang melatar belakangi dia? Apa ini ada kepentingan ideologi kah, kepentingan politik kah, atau kepentingan semata-mata ingin mengganggu keamanan? Jadi ini kan jadi buyar semuanya, ambiar gara-gara dia meninggal. Dan kita sayangkan jadi tentang meninggalnya dia itu sayang karena akhirnya tidak clear. Dan kalau kita sedikit mengulik tentang rekomendasi undang-undang yang ada, sebenarnya penanganan terorisme itu yang dilakukan oleh BNPB atau kemudian Polri dalam hal ini untuk idealnya meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Jadi supaya apa kemudian mereka ini bisa diseret di pengadilan dan kemudian dari sana akan terbuka semua. Dan kalau andaikan dia bersalah nanti akan mendapatkan putusan hukuman sesuai dengan kadar kesalahan atau perbuatan yang mereka lakukan. Jadi kalau kemudian sampai menimbulkan korban jiwa kan banyak hal yang jadi misteri-misteri itu tidak terungkap tanpa disadari bahwa jadi hal-hal seperti itu juga bisa saja memicu kemarahan teman-teman dia, menjadi energi yang menstimulus spiral kekerasan itu terus itu menggeliat tanpa ada ujungnya. Jadi oleh karena itu korelasinya dengan masalah seperti ini sebenarnya sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu, ya ini pada pasal 43J ya. Pada ayat 1 dan ayat 2, DPR itu harusnya segera mewujudkan satu tim pengawas jadi terhadap seluruh proses penindakan terhadap terorisme. Jadi melalui peraturan DPR itu harus segera diwujudkan. Sampai hari ini kan tidak ada. Dan ini bisa menjembatani nanti antara kutub yang kontra dan pro, antara percaya dan tidak ini terorisme, ada yang percaya bahwa ini adalah settingan dan sebagainya. Karena dengan adanya tim pengawas yang independen yang punya kapasitas tertentu yang dipilih, jadi melalui mekanisme DPR barangkali, itu nanti bisa memastikan bahwa semua proses dan mekanisme kontra terorisme itu terawasi, termonitor. Itu berjalan sangat profesional, jadi bahkan kemudian juga sangat memperhatikan tentang aspek-aspek yang menyangkut hak-hak prinsip setiap orang. Jadi dan untuk minimalisir kalau di situ misalkan ada isu rekayasa, tim pengawas ini bisa memastikan bahwa apa yang terjadi itu tidak ada rekayasa yang numpang di dalamnya. Jadi ini contoh, ini akan menjembatani. Cuman sampai hari ini kan tidak terrealisir begitu. Nah, liar ya sekarang contoh ya kita kembali ke perempuan. Iya, jadi sangat netizen dengan segala komentarnya itu yang nggak bisa dikontrol lagi. Jadi ada yang pro dan kontra. Kembali kalau kita menilai apa yang dilakukan perempuan ini kan jadi agak aneh ya. Jadi kita melihat bagaimana seorang masuk di lingkungan di tempat di mana dia nggak paham, terlihat sekali celingak-celinguk, dia mondar-mandir, bahkan kemudian juga jadi kesannya sangat tidak ngerti apa yang disebut dengan self defense, pertahanan diri. Andaikan dia sengaja ingin menyerang dan juga tidak kemudian tiba-tiba jadi pokoknya pengen matilah gitu. Kalau pengen mati kan tidak perlu jauh-jauh ke Mabes Polri kan. Sebenarnya dia bisa juga kemudian datang ke Polsek Ciracas atau kemudian di Polda atau nyasar polisi pinggir jalan dengan airsoft gun-nya gitu.
Tapi dia masuk di Mabes Polri, kemudian dia sangat terlihat tidak paham tentang Medan, kemudian pada akhirnya Dan lolos lagi ya masuk. dan dia mati seperti itu. Iya, dan korbannya tidak ada kecuali dirinya. Korbannya tidak ada kecuali dirinya. Dan kemudian akhirnya sampai kita tahu bahwa ini dianggap lone wolf. Jadi ini adalah aksi tunggal. Jadi dan kemudian muncul stigma atau justifikasi bahwa ini adalah aksi terorisme. Kalau saya mungkin agak berbeda pandangan ya. Saya masih merasa ada hal yang confused. Jadi bagaimana mengaplikasikan tentang definisi terorisme yang diadopsi jadi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 itu pada pasal 1 di ayat yang kedua tentang persoalan terorisme itu kan panjang lebar didefinisikan, termasuk bahwa aksi itu harus bermotif ideologi, jadi politik atau gangguan keamanan. Jadi bisa memberikan rasa fear, rasa cemas, ketakutan yang meluas, jadi atau kemudian korban massal dan sebagainya. Nah kalau kemudian kita ini jangkaukan pada peristiwa apa yang dilakukan oleh seorang Zakiyah ini, apakah kemudian masuk kategori itu? Ya. Tapi sebelum ke situ Kak Haris sendiri termasuk kubu yang mana ini? Kubu yang percaya atau yang menganggap ini banyak keanehan? Saya tidak pada posisi itu. Jadi saya dalam kajian yang saya lakukan memang menemukan realita ada orang yang punya keinginan, ada orang yang punya potensi untuk melakukan aksi teror atau aksi-aksi kekerasan. Itu satu realita yang nggak bisa kita pungkiri. Tapi di sisi lain ada ruang-ruang gelap yang memungkinkan jadi orang-orang seperti ini dikooptasi oleh kepentingan jadi tertentu, katakanlah intelijen gelap. Jadi melakukan infiltrasi, kemudian ketika dia mendapatkan order, kemudian mengkondisikan orang-orang seperti ini diprovokasi, diagitasi, bahkan kemudian support penyiapan untuk melakukan suatu aksi. Begitu kemudian kejadian, hilang ini infiltrator. Jadi ini dalam kasus terorisme itu ada ruang-ruang gelap, ruang abu-abu yang tidak mudah juga dibuktikan. Tapi itu niscaya, secara teori niscaya ada infiltrasi di kelompok-kelompok yang dianggap kelompok terorisme ini, dan kemudian kadang-kadang infiltratornya itu kadang-kadang lebih radikal ketika diskusi di ruang-ruang grup Telegram atau WA, dan itu bisa kemudian mengagitasi orang lain jadi untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang sudah over atau tindakan kekerasan atau kemudian bahkan teror, jadi yang kemudian dilabeli sebagai sebuah tindakan terorisme itu. Jadi barangkali ini yang menjembatani kalau ada orang menganggap oh itu by design. Cuman ini kan susah untuk kemudian mengungkap. Jadi konspirasi bagaimana munculkan aksi terorisme itu kalau itu adalah bukan dari semata-mata inisiatif kelompok itu, tapi dari orang lain, kepentingan orang lain yang mengkooptasi kelompok ini untuk diradikalisasi melakukan suatu tindakan. Jadi tapi secara teori memungkinkan. Dan kalau kita ungkap juga ini bukan barang yang baik-baik kalau diungkap, ini barang yang tabu untuk diungkap. Ya, Gus Dur juga sudah dengan gamblangnya Gus Dur ya, meskipun itu membahas peristiwa beberapa tahun yang lalu atau membali, tapi ini viral lagi tuh video Gus Dur ini, salah satu yang berani membahas hal-hal tabu. Contoh. Ya, itu contoh. Secara teori itu memungkinkan, bukan tidak mungkin kan, sangat mungkin kan. Jadi makanya cuman orang-orang yang sangat skeptis dengan peristiwa. Jadi yang ada itu kadang-kadang juga jadi nggak punya basis argumentasi, kira-kira kayak apa, dan juga nggak menemukan fakta atau data-data untuk bisa mengambil kesimpulan fix bahwa memang ini adalah by design. By design itu pengertiannya kan bisa dua. Jadi aksi itu memang didesain oleh orangnya atau kelompoknya. Jadi atau kemudian didesain oleh orang luar yang dia infiltrasi kelompok itu. Bisa saja seperti itu. Jadi nah kayak misalkan kasus yang di Mabes Polri itu, jadi bisa jadi itu inisiatif sendiri supaya kemudian tetap disebut sebagai sebuah aksi terorisme karena nggak ada kaitannya dengan orang lain atau tidak temukan jejak, jadi keterkaitan dengan kelompok-kelompok yang dianggap kelompok teroris selama ini, maka disebut dengan lone wolf.
Jadi supaya kemudian tetap dalam kerangka terorisme. Atau kemudian ini by design, jadi ini lone wolf ini kebaca, ini orang punya potensi untuk melakukan aksi-aksi yang naif gitu, kemudian dia dipengaruhi atau kemudian dihipnosis lah atau apa, kemudian dia bisa melakukan seperti itu. Jadi atau apa? Jadi betul-betul ini memang nggak ada keterkaitan dengan orang luar. Tapi saya percaya Tapi ini seringkali yang muncul adalah narasi tunggal biasanya ya. Banyak kemungkinan seperti Kak Hari sebutkan banyak kemungkinan. Tapi yang muncul suka narasi tunggal dari pihak kepolisian saja. oh iya, ini tugas jurnalis sebenarnya kalau mau serius. Jadi dia melakukan investigasi dan memang tidak mudah. Ini ada ruang-ruang yang abu-abu yang tidak mudah untuk diungkap. Jadi ya contoh misalkan ada beberapa kasus itu seseorang mendorong untuk melakukan satu tindakan teror, tapi begitu orang yang mendorong itu jadi apa, yang melakukan tindakan udah jadi, yang mendorong itu menghilang gitu aja, tidak ada dalam cerita, tidak ada dalam list target dan sebagainya, dia menghilang gitu saja. Ya ada seperti itu. Jadi dan sekali lagi ini persoalan abu-abu yang membuat peluang para netizen atau publik itu kemudian memunculkan teori konspirasi bahwa ini adalah satu rekayasa begitu. Tapi dalam kerangka besarnya kan semua ini jadi juga akibat dari suatu keadaan yang pada akhirnya bisa merekayasa seseorang itu secara mandiri melakukan atau kelompok melakukan. Jadi ya, maksud saya begini, terorisme itu jadi aksi yang dilakukan itu tidak mungkin dipacu atau dipicu oleh faktor tunggal. Selama ini kita terjebak pada persepsi yang sempit menurut pendapat saya ya. Dianggapnya karena ada pemahaman keyakinan yang ekstrim atau persepsi-persepsi atau tafsiran-tafsiran terhadap agama yang menyimpang. It's okay itu iya ada. Realitanya ada orang yang berpikir pendek, berpikir cetek, berpikir naif, berpikir nekat itu ada. Tapi perlu kita harus open mind, jujur juga bahwa ini bukan menjadi faktor tunggal, ada kompleksitas faktor yang memicu. Jadi saya contohkan kasus bom Mall Alam Sutra Serpong, itu yang melakukan aktornya itu Leopard namanya, agamanya Nasrani. Itu apa yang karena faktor tafsiran dia menyimpang terhadap agamanya. Jadi yang kita tahu akhirnya kemudian apa yang dia lakukan itu adalah faktor ekonomi, itu contoh. Jadi melakukan pengeboman, sekalipun di sana kemudian kita jumpai bagaimana sikap adil kita dipertanyakan karena kita ambivalen. Jadi kadang-kadang satu aksi tertentu yang layak disebut sebagai terorisme tidak disebut sebagai terorisme. Sementara jadi satu aksi yang secara quality dan latar belakangnya juga nggak jelas, kemudian dengan mudahnya kita labeli sebagai sebuah aksi terorisme. Ya contoh dalam konteks yang paling aktual, OPM di Papua itu dia punya organisasi yang rapi, jaringan internasional, dia punya sayap militer, punya senjata, dia punya ideologi, dia punya visi politik, dan dia sudah melakukan teror banyak, korbannya TNI, polisi, bahkan rakyat sipil, tapi hanya disebut sebagai kelompok sipil bersenjata, nggak ada bedanya sebagaimana perampok. Jadi dan ini berbeda halnya. Jadi dengan misalkan hanya seorang bawa jadi airsoft gun yang isinya godri, kemudian dia masuk di lingkaran yang dia nggak paham, kemudian dia akhirnya mencoba untuk menembakkan itu dan kemudian tewas. Dengan mudahnya kita labeli dengan itu terorisme. Itu masalahnya ini, saya ke Profesor Azumardi Azra ya. Karena tadi itu di OPM yang punya organisasi yang jelas tidak disebut teroris. Tapi masalahnya Zakia ini meskipun gerakannya seperti orang bingung ya di Mabes Polri, kemudian kelihatan amatir dan tidak ada korban selain dirinya sendiri, disebut teroris. Masalahnya di sini adalah bukan hanya disebut terorisnya Prof, tapi orang kemudian wah ini disebut teroris karena kebetulan pakai baju hitam-hitam, pakai cadar seperti itu ya. Karena saya lihat bahkan bukan hanya netizen sebenarnya, di media-media juga pelaku menggunakan kerudung hitam, cadar. Jadi headline atau judulnya saja sudah menjurus ke pakaiannya seperti itu. Jadi seperti itu yang terjadi, Prof.
Ya saya kira secara umum ya ini keadaan seperti itu disebabkan oleh semacam psikologi politik, bisa psikologi kekerasan, bisa psikologi sosial, bisa ya semuanya itu. Munculnya berbagai pandangan ya itu juga tidak heran ya. Tetapi peristiwa teroris ini meskipun kita tahu ya bahwa seperti yang disampaikan tadi radikalisme memang ada, tidak dipungkiri ISIS dan lain sebagainya, ancaman itu memang ada. Tapi orang menganggapnya ini seperti justru dimanfaatkan untuk mendiskreditkan Islam tadi ya. Banyak yang kemudian statement-statement yang sepertinya mengarah ya, bahkan media banyak yang lebih menyoroti ke arah sana. Nah ini kalau Profesor Azumani Azra melihatnya seperti apa? Ya memang ada seperti itu, makanya kemudian yang patut kita sesalkan adalah orang-orang yang merekrut ya anak-anak muda model Zakia itu atau model siapa itu siapa namanya Lukman Al-Farisi misalnya itu, kalau betul ya di Makassar itu dia masih muda umur 25, kemudian mencuci otak mereka dan kemudian menggunakan mereka untuk kepentingan mereka sendiri ya. Jadi itu yang patut kita sesalkan. Karena apa? Karena atau mungkin juga ada orang-orang yang ingin murni ya Islam tapi memperjuangkan Islamnya itu dengan cara kekerasan. Itulah yang kemudian membuat terjadinya mendiskreditkan Islam. Jadi mendiskreditkan Islam itu bisa dari dua arah. Pertama adalah mungkin dari operasi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan melakukan penyusupan dan menggunakan orang-orang yang ada di dalam gerakan itu sendiri, para pemimpin, mungkin amirnya, mungkin ustadznya yang ada di dalam gerakan itu sendiri. Tapi yang terjadi di Indonesia ini seringkali justru jadi bahan apa ya di media sosial ya. Jadi bahkan orang malah menganggap ini menganggap enteng begitu ya. Padahal ini sebenarnya ancamannya ada begitu, Prof. Ancaman apa ada? Ancaman radikalisme ini, tetapi orang ya, menganggap kalau ancaman kekerasan ya pasti ada karena radikalisme itu presidennya sudah lama. Kalau di dalam sejarah Islam ya, saya belajar sejarah Islam, lama, tidak begitu lama pasca Nabi sudah ada muncul yang namanya Khawarij. Gerakan Khawarij itulah yang melakukan takfiri. Ya, sekarang juga masih ada yang melakukan takfiri terhadap kaum muslimin lain. Dan kemudian menargetkan kaum muslimin sendiri sebagai sasaran pembunuhan. Ya hari-hari ini beredar itu di WA Group mengenai Neo Ibnu Muljam. Siapa Neo Ibnu Muljam itu? Yaitu seorang ya disebut sebagai sahabat, tapi dia kemudian membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, lagi sholat misalnya. Ya seperti itu. Jadi presiden kekerasan itu sudah lama. Jadi oleh karena itulah saya kira agak susah ya untuk mengatakan bahwa kekerasan itu tidak ada akarnya karena memang ada Khawarij atau Khariji yang sampai sekarang juga masih ada orang-orang Islam yang kelompok-kelompok yang melakukan takfiri itu dan kemudian melakukan hijrah itu dia mungkin mengasingkan diri, berpindah, tidak mau bergaul dengan orang lain. Di masjid dia sholat sendiri, tidak mau ikut menjadi makmum itu kan. Ya, tapi yang terjadi saat ini justru tidak seperti itu, Prof ya. Yang terjadi misalnya di Mabes Polri itu kan seperti orang bingung. Yang tidak terjadi apa? Tidak terjadi suatu tindakan teror yang mempunyai akar kekerasan seperti yang disampaikan Profesor Azumani Azra. Ini seperti orang bingung saja, orang stres gitu loh. Kalau biasanya kan kita lihat banyak juga yang nyerang masjid disebut orang gila begitu ya. Ini juga seperti orang gila bersenjata sih sebenarnya kalau dilihat dari videonya. Ya itu mungkin dari perspektif kita ya sebagai pengamat. Lagi-lagi seperti kita masing-masing ini dipengaruhi oleh psikologi tertentu. Jadi psikologi kita misalnya psikologi yang tidak percaya sama polisi, selalu menganggap kepolisian itu melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan misalnya. Itu kan juga kita dengar, kita baca di berbagai di berbagai media sosial. Kenapa polisi tidak melumpuhkannya saja? Kenapa harus memberondong dengan tembakan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan banyak sekali di media sosial. Kenapa muncul pertanyaan itu? Ya karena psikologi yang kita miliki selalu mendorong ke arah sana itu ya. Dan memang kemudian
polisi itu menjadi sasaran kecurigaan karena memang tidak terbuka, ya kan? Kita tidak tahu ini yang berapa orang, ya kan? Misalnya itu samalah dengan peristiwa di 6 orang anggota FPI, Laskar FPI ditembak misalnya oleh polisi. Kemudian Komnas HAM ikut misalnya, tapi juga kan tetap nggak jelas ya sampai sekarang. Kemudian ada salah satunya katanya yang polisi itu kemudian meninggal tewas kecelakaan motor misalnya, itu kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab yang memperkuat psikologi konspirasi tadi itu, psikologi yang yang mencurigai segala sesuatu itu adalah hasil dari konspirasi, hasil dari rekayasa tertentu dari pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini mungkin ya terkait terutama ya tadi itu yang selalu curiga sama polisi, ya kan, itu seperti itu yang tapi kecurigaan itu kan beralasan, Prof. Iya, memang beralasan, tetapi kan tidak menyelesaikan masalah, ya kan, tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena kemudian yang terjadi itu adalah mungkin semakin terciptanya jurang perbedaan, ya, gap, dan semakin menjauh antara polisi pada satu pihak dan sebahagian masyarakat pada pihak yang lain, itu seperti itu. Ya, tapi sebenarnya Kak Haris, sebenarnya bukan di Indonesia saja sih, di luar negeri juga banyak sih aksi-aksi teror itu yang mengundang tanda tanya dan tidak pernah bisa dijelaskan juga, begitu kan? Iya, banyak fakta seperti itu. Cuman begini, saya ingin menambahkan bahwa yang pertama, ada orang-orang yang cara berpikirnya memang pendek ya, dan akhirnya melakukan tindakan yang naif menurut saya, dan itu melahirkan situasi yang kontraproduktif kepada umat Islam. Kita harus jujur mengakui memang ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang sebagian kecil saja punya cara berpikir yang pendek seperti itu. Pengalaman saya pernah diskusi dengan seorang ketika awal-awal ISIS dideklarasikan, saya diskusi dengan mereka ini di satu kesempatan offline, kenapa polisi yang disasar, yang di pinggir jalan itu disasar. Jadi bukankah jadi kalau dari background-nya juga ternyata kemudian terlihat dia adalah seorang muslim yang baik. Jadi, dan kita orang yang beragama ya dibimbing oleh Nabi, kita melihat seorang ya berdasarkan apa yang zahir, apa yang eksplisit, tidak bisa kemudian kita menelisik pada hal-hal yang sifatnya privacy atau sifatnya batiniah. Itu bukan kewenangan kita dan bukan jangkauan kita. Tapi dalam konteks syariat, kalau dia seorang muslim ya ini haram kan, kemudian dieksekusi tanpa alasan yang benar. Matinya seorang muslim tidak dengan cara yang hak itu lebih berat dibandingkan runtuhnya Ka'bah, itu jelas. Tapi mereka punya pikiran sederhana. Dianggapnya mereka ini adalah bagian dari togut. Ya sudah. Jadi kemudian sampai saya mohon maaf ini, kemudian saya berikan alternatif. Kenapa enggak sasar itu orang-orang yang jelas-jelas nggak ada subhatnya, katakanlah kalau orang perang atau jihad itu harus jelas targetnya, karena jihad itu ada ketentuannya, ada mekanismenya, ada etikanya. Jadi tidak kemudian asal dioperasikan pada setiap target. Jadi saya bilang kenapa nggak nyasar perkara-perkara yang tidak ada subhat perdebatan bahwa itu boleh untuk diperangi. Jadi jawaban apa mereka? Jawabannya adalah pahalanya sama katanya. Yang penting niat jihad. Ya Kak Haris, tapi seperti Anda katakan tadi, itu jumlahnya kecil ya, karena besar bisa habis ini kita. Ya itu jumlahnya nggak banyak, cuman dampaknya cukup besar karena kesempatan orang-orang yang sudah mencari momentum untuk misalkan mendiskreditkan agama atau mendiskreditkan Islam dan sebagainya, punya momentum begitu munculnya orang-orang seperti ini. Jadi bahasa Jawanya tumbuh oleh tutup. Ada menjadi material atau ada aset yang punya potensi melakukan tindakan yang naif sampai tindakan yang terorisme. Kemudian ada orang yang memang menunggu ingin mendiskreditkan Islam. Jadi begitu ini muncul lah, ini kesempatan gitu. Kadang-kadang aset ini melakukan karena cekaknya cara berpikir, atau kemudian tadi yang diceritakan oleh Pak Prof, ada juga konspirasi rekayasa untuk munculkan dia menjadi orang-orang yang melakukan tindakan yang sangat
radikal dalam perbuatan. Tapi perlu dicatat bahwa radikal pada aspek pemikiran itu tidak kongruen, selalu kemudian menghasilkan radikal dalam bentuk tindakan sampai pada tindakan terorisme. Banyak orang punya pemikiran yang radikal tapi tidak menjadi seorang teroris. Ya, Prof, kita tahu tadi memang ini salah satu dampak teror ini selain meneror juga menimbulkan perpecahan begitu ya. Ya, ini apa yang harus dilakukan menurut Prof ya agar perpecahan ini tidak semakin tajam ini? Karena kan pejabat-pejabat justru kalau saya perhatikan statement-statementnya justru semakin memperuncing begitu ya. Ada yang mengatakan bahaya laten itu bukan komunisme tapi radikalisme. Ada lagi yang memposting ulama-ulama yang memang pidatonya, Mahfud MD ini saya sebutkan ya, memposting ulama yang pidatonya sangat keras ya, sangat radikal begitu ya. Nah ini justru menimbulkan kesalahpahaman dan ditanggapi negatif begitu. Saya kira tidak ada cara yang lain. Saya kira yang pertama itu ya, saya kira harus lebih banyak harus dialog ya. Nggak ada cara lain, dialog. Jadi terutama aparat keamanan, pemerintah seperti Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, Kapolri, kemudian pimpinan umat ya. Pimpinan umat itu jangan istilahnya itu yang sudah deconverted. Converted itu artinya ya sudah sepaham dengan pemerintah. Itu kan juga ada kan. Yang keras-keras juga pernyataannya membela pemerintah itu juga ada. Tapi coba undang ulama-ulama yang mempersoalkan itu, ya kan, mempertanyakan kenapa misalnya kok harus pakai diberondong dengan banyak tembakan misalnya, kenapa tidak dilumpuhkan saja dengan cara tertentu, ya kan, karena polisi kan punya alat sebetulnya untuk melumpuhkan tanpa harus memberondong. Itu kan ada cara-caranya, mungkin dengan gas air mata lah, dengan apalah, ya apalagi cuma satu orang. Nah, orang-orang yang skeptis seperti itu harus diundang. Dan juga dari kalangan intelektual, wartawan, saya dalam WA group saya beberapa itu banyak sekali tuh orang pinter-pinter tapi sangat skeptis, sangat mencurigai berbagai macam hal yang terjadi itu, ya kan. Banyak sekali. Jadi oleh karena itu ya harus itu nggak bisa hilang sendiri. Itu akan bisa berkembang lebih luas lagi kalau misalnya tidak ada usaha-usaha dari pemerintah, misalnya kan Menko Polhukam saya kira berada dalam posisi yang tepat untuk mengundang mereka ini ya, semua mereka ini tentu saja bersama Kapolri dan Panglima TNI bersama-sama lah, dan juga termasuk wartawan, jurnalis, karena jurnalis ini juga kadang-kadang menyebarkan pandangan itu berdasarkan perspektif dia sendiri, persepsi dia sendiri, yang tidak harus itu sesuai dengan fakta gitu ya, tapi didasarkan pada misalnya ya persepsi lah, persepsi itu bisa benar bisa keliru kan itu yang terjadi. Jadi itu saya kira untuk yang mendesak, saya kira itu yang harus dilakukan, melakukan dialog di antara elit yang ada, baik elit di dalam lingkungan pemerintahan maupun juga elit yang ada dalam masyarakat, ya elit kepemimpinan yang dalam masyarakat. Nggak ada, saya nggak melihat ada cara yang lain. Sikap pernyataan-pernyataan dari para pejabat yang berusaha, maksudnya itu berusaha mengklarifikasi, itu bukan malah membuat semakin jernih masalah, itu malah membuat semakin keruh masalahnya gitu kan. Malah kemudian beredarlah pernyataan dari pejabat itu yang kontradiksi satu sama lain dari seorang pejabat yang sama gitu. Ini kan kemudian yang terjadi seperti itu. Jadi tidak menguntungkan untuk kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama, itu juga nggak menguntungkan gitu ya. Jadi tidak ada cara yang lain, harus berdialog gitu. Kalau berdialog kan itu intinya lebih terbuka ya. Lebih terbuka, harus terbuka. Ya, jadi ya tentu saja ya terbukalah dialog itu. Kenapa harus disembunyikan? Kan polisi bisa memberikan alasan kenapa harus diberondong dengan tembakan misalnya. Itu kan nanti berargumen lah masing-masing. Mungkin polisi punya protap sendiri yang kita nggak tahu, ya kan. Kita kan orang awam dalam soal itu, jadi nggak paham.
kenapa polisi melakukan. Sebenarnya sudah dijelaskan juga ya, karena itu membawa senjata tajam dan mungkin polisi tidak tahu itu airsoft gun. Tetapi dalam peristiwa teror lainnya juga banyak sekali pertanyaan, misalnya CCTV yang di Makassar itu banyak yang mempertanyakan itu jalannya kok bukan aspal, kenapa boncengnya kebalik, macam-macam lah pertanyaan di internet ya. Ya itu tidak pernah terjawab gitu. Tidak pernah terjawab karena tidak pernah dijelaskan secara transparan, secara terbuka oleh Kapolri ataupun pihak kepolisian, polisi yang berwenang bertanggung jawab dalam hal itu kepada publik ya, katakanlah kepada yang tadi saya sebut sebagai elit strategis, elit kepemimpinan sosial, kepemimpinan agama dan kepemimpinan intelektual, karena saya juga melihat bahwa psikologi konspirasi itu merajalelanya bukan hanya di kalangan masyarakat awam ya kan, tapi juga di kalangan intelektual itu juga cukup banyak, dan itu susah untuk kalau kita berdebat dengan mereka mencoba berargumen itu nggak bisa. Tapi kalau dialog itu tidak kunjung dilakukan, artinya tidak terbuka. Apakah itu artinya bisa dikatakan bahwa benar dugaan publik ya, bahwa memang ada yang ditutupi? Itu akan memperkuat timbulnya distrust dalam masyarakat kepada pemerintah, kepada aparat kepolisian ya kan, aparat keamanan, muncul distrust dan kemudian kita semakin menjadi masyarakat yang low trust society, menjadi masyarakat. Nah, dengan begitu kalau kita semakin kuat distrustnya, semakin kuat low trustnya, maka kemudian kita semakin terkikis itu yang disebut dengan social capital, modal sosial kita terkikis karena kita tidak percaya satu sama lain, kita tidak memiliki mutual trust satu sama lain, kita saling mencurigai satu sama lain, dan ini kemudian tidak sehat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Bukankah itu sudah terjadi, Prof? Saling mencurigai, tidak percaya itu sudah terjadi. Tapi tidak dalam skala seperti sekarang ya kan. Sekarang kan distrust itu menyebar dengan sangat cepat. Kalau dulu zaman Orde Baru kan media dikontrol ya kan. Jadi kalau ada yang mencurigai Komji misalnya ya kan, ini rekayasa dari kalangan militer tertentu misalnya di dalam pemerintahan Orde Baru, itu tidak bisa menyebar ke dalam publik secara luas. Kalau sekarang kan di dalam genggaman saja. Jadi orang misalnya melihat itu juga nggak tahu kita ya, setelah ditembak dan kemudian itu Zakiyah Aini itu kemudian beredar itu foto dia yang sudah menjadi jenazah, yang sudah menjadi di mana-mana fotonya. Mungkin saya kira Mbak Rahma juga lihat, kasihan kita ya, anak muda yang polos seperti itu meninggal tewas yang tidak sama sekali ya, kita tidak menginginkan itu gitu. Itulah yang beredar di publik kita yang tidak pernah kita bayangkan sebelum adanya revolusi komunikasi, revolusi WA, revolusi. Bahkan media pun memuat itu, bukan hanya netizen ya, itu di media juga dimuat. Media mainstream juga memuat, .com mainstream juga memuat, heran itu. Ya, saya delete karena nggak sampai hati melihatnya ya kan. Anak gadis yang masih muda yang kelihatan wajahnya itu inosen, saya lihat wajahnya itu menurut saya sih inosen, ada bercak darahnya ya kan, matanya tertutup ya, itulah jadi memprihatinkan sekali. Jadi oleh karena itu menurut saya ya pemerintah, aparat keamanan, kepolisian dalam hal ini ya harus menjelaskan itu, berdialog dengan publik ya, dengan elit-elit strategis, terutama tadi yang saya sebut elit kepemimpinan ya, kepemimpinan sosial, kepemimpinan agama, kepemimpinan intelektual, kepemimpinan media. Saya kira ini harus dijelaskan. Kalau enggak ya ini akan memperburuk ya keadaan kita ini semakin tidak kondusif, apalagi wabah corona ini, wabah COVID-19 masih belum ada tanda-tanda selesai. Memang menyurut, tapi kan kemudian di tempat lain juga naik lagi gelombang ketiga itu di Eropa dan di Amerika. Jadi bukan nggak mungkin di Indonesia, kita nggak mengharapkan, tapi bukan tidak mungkin gelombang ketiga itu juga menyerbu Indonesia.